Garibaldi Boy Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 1 Mei tahun 1965. Garibaldi Thohir adalah anak kedua dari pasangan Teddy Thohir dan Etna Thohir. Kakaknya, Hirka Vitaya atau biasa dipanggil Rika, adalah pendiri perusahaan desain interior Interni Asia. Sementara adiknya, Erick Thohir, adalah pendiri grup Mahaka yang menjalankan bisnis media dan hiburan. Teddy pernah bekerja di Union Carbide, perusahaan kimia asal Amerika Serikat. Ia mundur dari sana setelah diajak Like Rani Imanto bergabung ke PT Astra International, perusahaan yang didirikan William Suryajaya pada 1957. Ini bisa terjadi karena kedekatan hubungan antara Etna dan Like, istri Theodore Permadi Rahmat, keponakan William. Teddy berhasil menaiki tangga perusahaan hingga menjadi direktur dan pemegang saham Astra. Setelahnya, Teddy mendirikan perusahaan sendiri dengan nama PT Trinugraha Thohir, yang kini bergerak di sejumlah sektor, termasuk properti, otomotif, dan telekomunikasi. Hubungan erat keluarga Thohir dan Suryajaya kemudian memengaruhi karir Boy Thohir. Awal 1990-an, setelah menyelesaikan S2 di Amerika Serikat, Boy menjajal bisnis properti. Ia sempat berniat membangun apartemen di kawasan Casablanca, Jakarta. Namun, di tengah jalan, kebutuhan lahan dan biaya pembebasannya membengkak. Boy tak sanggup. Setelah berdiskusi dengan ayahnya, Boy memutuskan tetap membeli lahan di sana dan segera menjualnya kembali ke Astra, yang saat itu ingin mengembangkan bisnis properti. Boy akhirnya hanya jadi calo tanah. Pada 1992, Boy bermitra dengan pengusaha Australia dan masuk ke bisnis batubara untuk pertama kali dengan kendaraan PT Allied Indo Coal. Mereka mengeruk arang di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Selewat 5 tahun, mitranya kabur. Warga yang lahannya digunakan untuk area pertambangan pun menggugat perusahaan. Boy terpaksa mengganti rugi. Tak kapok, Boy bermitra dengan TP Rahmat, keponakan William yang sempat jadi CEO Astra, dan kembali bermain batubara di Kalimantan Selatan pada awal 2000-an melalui PT Padangbara Sukses Makmur. Perusahaan ini bagian dari grup Triputra yang didirikan TP Rahmat pada 1998. Selain itu, Boy bekerja sama dengan pengusaha Abdussamad Sulaiman, pendiri grup Hasnur, untuk menggali batubara di Kalimantan Selatan melalui PT Bumi Rantau Energi. Padangbara lalu bekerja sama dengan PT Adaro Indonesia untuk melakukan pencampuran batubara dan menyesuaikan kualitas produk yang dijual. Ini terjadi setelah PT Saratoga Investama Sedaya mengambil alih 40% saham Adaro Indonesia dari PT Asminco Bara Utama yang dikendalikan konglomerat Sukanto Tanoto pada 2002. Pendiri Saratoga adalah Edwin Suryajaya, anak dari William si pendiri grup Astra, dan Sandiaga Uno, yang juga pernah jadi anak didik William dan dekat dengan keluarga Suryajaya. Boy lalu menginisiasi reuni keluarga Astra. Ia mendekati TP Rahmat, Edwin, Sandi, dan Beni Subianto yang mantan eksekutif Astra. Mereka membentuk konsorsium, yang pada 2005 mengakuisisi 40,8% saham Adaro Indonesia lainnya dari New Hope, perusahaan batubara asal Australia. PT Padang Karunia milik Boy dan TP Rahmat lalu berubah nama jadi PT Adaro Energi dan menjadi induk dari Adaro Indonesia. Pada 2008, Adaro Energi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Per 2020, ia adalah induk usaha batubara terbesar ketiga di Indonesia, dengan produksi tahunan 54,53 juta ton dari tambang-tambang di Indonesia dan Australia. Boy kini menjabat sebagai Direktur Utama Adaro Energi. Per 2020, ia memiliki 6,18% saham langsung di perusahaan. Ia juga pemegang saham terbesar di PT Adaro Strategic Investment, yang mengontrol 43,91% saham Adaro Energi. Selain itu, Boy adalah komisaris utama di Bumi Rantau Energi milik grup Hasnur dan komisaris independen PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek, yang didirikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Erick Thohir, adik Boy, adalah Menteri BUMN yang mengontrol Mining Industry Indonesia, MIND, induk sejumlah perusahaan tambang milik pemerintah. Penambang batubara utama di bawah MIND adalah PT Bukit Asam. Selain itu, PT Timah dan PT Aneka Tambang Antam juga memiliki usaha batubara berskala relatif kecil. Total, produksi batubara MIND mencapai 25,15 juta ton pada 2020.
Boy berhasil membangun jaringan penting, tak hanya di kalangan sesama konglomerat, tapi di lingkaran elit penguasa. Ia akrab dengan A.M. Hendro Priyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang dekat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Hendro Priyono sempat menjadi komisaris utama PT Merdeka Copper Gold, yang dimiliki pula oleh Saratoga dan Boy. Selain itu, Boy membangun hubungan dengan Presiden Joko Widodo sejak yang terakhir masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada 2011, seperti tertulis di buku Self-Disruption 2018 karya Renal Kasali. Setelah Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012, Boy sempat berbagi cerita kepada Jokowi soal bisnisnya, salah satunya terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU di Batang, Jawa Tengah. Proyek itu dikerjakan PT Bimasena Power Indonesia, entitas patungan yang didirikan PT Adaro Power, anak usaha Adaro Energy, bersama dua perusahaan Jepang, Electric Power Development Co. J-Power, dan Itochu Corporation. Proyek ini mangkrak karena masalah pembebasan lahan. Beberapa bulan setelah Jokowi dilantik presiden pada Oktober tahun 2014, Boy dipanggil ke Istana Negara. Ia curhat lagi soal PLTU Batang. Setelahnya, ia jadi rajin bolak-balik ke sana, entah sendirian atau bersama rekan investor dari Jepang. Jokowi memantau ketat proyek tersebut. Dalam setahun, urusan pembebasan lahan tuntas.